Pernahkah Anda mengalami pelayanan yang tidak menyenangkan? Yang membuat Anda berjanji untuk tidak mendatangi kembali lagi tempat tersebut? Saya pernah mengalami hal tersebut. Belum lama ini, saya dan keluarga baru saja menghabiskan waktu untuk liburan. Di saat kami berlibur, kita mendatangi sebuah rumah makan yang ternyata sebuah pelayanan mengecewakan kami dapati. Kami sudah telat untuk jam makan siang yang biasanya kami lakukan, sekitar jam 1 siang saat itu. Bayangkan bagaimana kondisi perut kami, saya dan keluarga. Begitu kita sudah pesan, kita sudah berharap akan terjadinya pesanan yang datang dengan cepat. Tapi ternyata waktu berjalan, 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam, baru makanan datang. Dan apa yang terjadi? Belum makanan kami santap, dan kami semua berkomitmen, saling ngomong satu dengan yang lain. Saya dengan istri dan anak-anak saya berkata, nanti jangan kesini lagi ya, nggak enak, lama. Nah, bayangkan, jika saat itu saya ada di bisnis Anda, saya datang di sebuah pelayanan bisnis Anda, dan bayangkan jika bisnis Anda yang mendapati komitmen dari pelanggan yang seperti itu, apa yang terjadi? Tentunya bisnis Anda tidak akan bisa berlangsung secara lebih panjang umurnya. Lambat laun bisnis Anda akan terus menurun. Nah, disitulah kita perlu memperhatikan bahwa pentingnya peranan pelayanan prima dari sebuah institusi bisnis. Bahwa setiap kita dalam pelaksanaan bisnis pasti punya yang namanya pelanggan. Nah, kita harus mampu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan kita. Bagaimana pelayanan prima ini bisa kita lakukan? Ada 3 tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah dengarkan dan pahami keinginan pelanggan Anda. Masih ingat ada hal-hal yang menggelitik kita ketika kita pesan makanan? Kita berkata kepada pelayannya, "Mbak, Mas, GPL ya, nggak pakai lama ya." Oh, hati-hati. Jangan kemudian kita tidak mampu mendengar dengan baik. Kata-kata GPL mungkin terkesan acuh tak acuh, terkesan nggak penting. Tapi begitu kita tidak mampu mendengar dengan baik, maka apa yang didapati? Pelanggan yang kecewa. Satu pelanggan yang kecewa itu akan bisa membawa beratus-ratus pelanggan bersama mereka. Cara yang kedua, yaitu amati dan hargai tiap perilaku pelanggan. Memang kita tahu bahwa manusia pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Mari pahami karakter mereka. Berikan mereka pengertian. Berikan mereka pemahaman. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersikap lebih terbuka kepada mereka. Sapalah para pelanggan Anda. Berikanlah senyuman kepada para pelanggan Anda, agar mereka betul-betul merasa nyaman di dalam pelayanan bisnis Anda. Yang ketiga, berikan perhatian penuh pada pelanggan Anda. Ketika mereka sudah hadir di dalam bisnis Anda, di dalam pelayanan bisnis Anda, jangan setengah-setengah. Ingat, pelanggan adalah raja. Mereka lah yang memberikan kontribusi kepada bisnis kita lebih besar. Kalau kita punya bos, punya atasan, maka siapa bosnya atasan kita? Sesungguhnya adalah pelanggan kita. Nah, itulah 3 tips terkait dengan pelayanan prima yang bisa Bapak dan Ibu sekalian, Anda semuanya aplikasikan dalam pelaksanaan bisnis Anda. Semoga dengan Anda semua melakukan pelayanan prima, maka bisnis Anda akan semakin tumbuh berkembang, diminati oleh para klien Anda, dicintai oleh para klien Anda, sehingga bisnis Anda akan terus jaya di masa yang akan hadapan. Terima kasih. Saya Dodi Rustandi. Salam sukses mulia.